Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini kita akan mengangkat satu judul, yakni aib terbesar. Berbicara tentang aib, sesungguhnya kita membicarakan perkara ataupun masalah, cacat atau kesalahan yang ada, baik itu di budi pekerti seseorang, di tingkah laku, ataupun di cara berbicara orang lain, ataupun pada diri kita sendiri. Aib terbesar itu adalah sebuah kesalahan ataupun malu pada diri seseorang yang seharusnya kesalahan itu bukan untuk dibeber-beberkan ataupun dibesar-besarkan. Sebagai putra-putri Nusantara yang memiliki kebijakan, memiliki budi pekerti, welas asih, serta tata krama, tentunya masalah aib ini adalah masalah semua orang memilikinya. Di mana ada kelebihan, tentunya di sana juga ada kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, melainkan hanya yang maha kuasalah yang memiliki segala kesempurnaan. Untuk itu, jika kita telah menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada yang sempurna, di mana ada memiliki kesalahan, tentunya kita bisa memakluminya dan membijaksanainya. Disinilah pentingnya jiwa-jiwa yang penuh welas asih di dalam membijaksanai segala macam bentuk aib-aib yang ada di diri sendiri ataupun di diri orang lain. Karena selama kita masih bergaul dengan masyarakat, masih hidup di lingkungan masyarakat, tentunya kita akan selalu melihat berbagai macam corak dan pola orang-orang di sekitar kita. Untuk kalangan ataupun golongan agama tertentu juga ada yang mengatakan barang siapa yang melihat aib saudaranya sendiri, sesungguhnya dia telah melihat aibnya sendiri. Karena yang namanya aib ataupun saudara kita adalah cerminan dari diri kita. Jika selama kita masih melihat kejelekan di orang lain, aib di orang lain, bisa jadi yang kita lihat itu adalah aib kita sendiri. Karena orang-orang yang telah memiliki pencerahan, orang-orang yang telah memiliki kesucian dari dalam pandangannya, pikirannya, bahkan hatinya, tentunya dia tidak lagi melihat kejelekan ataupun aib-aib yang ada di sekitarnya, melainkan yang dilihatnya lebih condong adalah bentuk kasih sayang ataupun bentuk perbuatan yang maha kuasa di dalam berbagai macam keanekaragaman. Ini kita berbicara masalah kebatinan ataupun mata hati yang memandang dari segi hal-hal yang baik. Karena hati yang baik, batin yang baik tentunya akan selalu mengarah kepada hal-hal yang baik. Begitu juga sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, matanya buta dari melihat aib orang lain. Maka untuk dari itu Sang Kinasih sendiri tidak akan pernah melihat aib dan kesalahan saudaranya sendiri, terlebih lagi orang-orang di sekitarnya. Buta di sini dalam artian adalah mata hatinya buta untuk mencari-cari kejelekan ataupun kesalahan orang lain, sehingga yang nampak, yang terlihat, yang condong di pandangan mata batin Sang Kinasih adalah bentuk-bentuk kebaikan yang ada di alam semesta ini. Ini kita bicara masalah hal yang lebih pribadi lagi ke dalam sosok batin Sang Kinasih. Hendaknya begitu pula buat kita-kita semua sebagai orang-orang awam, orang-orang biasa, hendaknya perbanyak belajar tentang masalah kebatinan, masalah akhlak budi pekerti, agar nantinya Nusantara ini tidak hampa dan tidak kekosongan orang-orang yang berbudi luhur. Karena jika ingin mengharapkan Nusantara itu menjadi makmur, menjadi era kejayaan, menjadi kebanggaan akan kesejahteraannya, tentunya harus pula diisi dengan masyarakatnya yang memiliki budi pekerti dan norma-norma kesopanan serta norma-norma adab
antar warganya, antar masyarakatnya. Untuk dari itu, Sang Kinasih Satrio Piningit setiap melihat kekurangan orang lain, dia tidak mudah marah ataupun mudah tersinggung, karena dia merasa itu adalah sebuah tindakan yang maha kuasa. Cuman di sana ada kebijaksanaan dari Sang Kinasih dalam menyikapi orang-orang yang terlihat menonjolkan keburukan, kejelekan. Beliau tidak mudah menghardiknya ataupun mencaci makinya. Berbeda dengan kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang masih jauh dari budi pekerti, dari tata krama dalam bertoleransi pada sesama. Yang dibesar-besarkan adalah arogansi, kemarahan, ketersinggungan. Dan dari sanalah bibit-bibit permusuhan juga akan bermunculan. Mustahil akan sejahtera bumi Nusantara jika kita saling bermusuhan, saling membeberkan aib satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan. Bukankah hal tersebut bukan melambangkan sosok kasatria? Kasatria sejati, kasatria Nusantara tidak pernah menjatuhkan lawannya untuk menaikkan dirinya, tidak pernah mempermalukan lawannya untuk menaikkan namanya. Kasatria yang sejati adalah kasatria yang tangguh, yang tanpa menyakiti lawannya ataupun membunuh lawannya dengan ilmunya. Kebijaksanaannya begitu luas, begitu luar biasa, sehingga meskipun musuhnya ditaklukkan, dia tidak mempermalukan musuhnya. Itulah kasatria Nusantara segelintir tentang yang ada pada dirinya. Semoga juga sifat-sifat itu juga bisa kita miliki, agar nantinya kita benar-benar bisa menjadi kasatria yang sejati yang berada di bumi Nusantara ini, untuk pengelolaan, penjagaan, agar kedepannya nanti generasi kita juga bisa menikmati bumi Nusantara kita ini dengan damai, aman, tentram, sentosa. Jangan ada perselisihan, permusuhan. Jangan ada lagi masyarakat Nusantara yang masih belum tercerahkan di dalam menyikapi kesadaran diri dan bertoleransi kepada sesamanya dalam negeri ini. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.